Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita kedatangan guru baru di sekolah ini. Siapa yang nyangka rencana pernikahan bisa berubah jadi misi penyelamatan mimpi? Begitulah kira-kira yang terjadi ketika Dot, anak muda keras kepala yang punya impian besar, tiba-tiba ngajukan syarat yang bikin siapapun garuk-garuk kepala. Kalau ibunya mau nikah sama Pak Budi, dia dan dua sahabatnya, Kona dan Peot, harus diangkat jadi guru di Dokona School. Bukan cuma syarat aneh, tapi juga konyol sekaligus penuh tekad. Gila? Mungkin. Tapi justru itu yang bikin ceritanya jadi seru. Dot bukan anak biasa. Dia punya impian jadi guru, dan selama ini dia udah janji dalam hati. Ibunya boleh nikah, tapi cuma setelah dia sukses. Begitu tahu ibunya mau nikah sama Pak Budi, Dot langsung gercep bikin strategi. Tapi alih-alih minta restu atau kasih ucapan selamat, dia malah kasih tantangan. Angkat aku jadi guru, dan bukan cuma aku, tapi juga dua temanku. Sebuah pernyataan yang bikin suasana langsung panas. Tentu aja bukan hal gampang. Kona dan Peot bukan tipe anak teladan. Kona dikenal suka tidur di kelas, Peot hobinya ngilang waktu ulangan. Tapi justru mereka bertiga punya ikatan yang kuat. Teman seperjuangan yang selalu ada, meski dunia bilang mereka nggak bisa. Jadi waktu Dot ngajak mereka jadi guru bareng, mereka nggak langsung nolak. Mereka malah semangat, meski nggak tahu pelajaran apa yang bakal diajarin. Perjalanan buat nyari Dot pun nggak kalah lucu. Dari telepon yang nggak diangkat, sampai nyusurin rumah teman satu-satu. Mulai dari rumah Peot yang katanya sering jadi tempat nongkrong, lalu ke rumah Kona, dan akhirnya nemu juga si Dot lagi nginep santai. Tapi yang paling epik, tentu momen pas mereka ketemu Pak Badot, ayahnya Kona, yang kaget lihat rombongan anak muda tiba-tiba nyamper ke rumah subuh-subuh, cuma buat cari temannya. Saat akhirnya Dot ketemu ibunya dan Pak Budi, percakapan mereka kayak drama sinetron yang diremix jadi komedi. Dot nyindir calon ayah tirinya, bilang dia kayak celengan babi. Komentar yang kasar tapi jujur dari hati. Tapi ibunya tetap tenang, bilang kalau cinta nggak selalu tentang logika, dan dia benar-benar sayang sama Pak Budi. Lalu, datanglah momen serius. Tawaran buat Dot ngajar di Dokona School beneran dikasih, tapi Dot nggak gampang luluh. Kalau aku masuk, mereka juga harus ikut, katanya, sambil nunjuk Kona dan Peot. Pak Budi yang udah keringetan cuma bisa mengangguk pelan. Tapi di belakang itu, dia mulai mikir keras. Ini anak serius banget, tapi kenapa harus mereka bertiga, pikirnya. Tapi ya, demi menjaga hubungan dan janji pada Ibu Dot, dia pun nurut. Tapi dia kasih syarat, masuknya satu-satu dulu, biar nggak terlalu mencolok. Strategi bertahap katanya, Dot sempat ngambek. Dia nggak mau kalau harus pisah dari teman-temannya. Tapi setelah dijelaskan pelan-pelan, dia akhirnya luluh juga. Oke, tapi jangan bohong ya. Kalau sampai kalian bohong, sekolah itu bakal aku hancurin. Ancaman Dot jelas nggak main-main. Dan tibalah hari pertama mereka ngajar. Ketiganya berdiri di depan kelas dengan seragam guru yang masih kelihatan kebesaran. Murid-murid melongo, guru-guru lain masih bingung. Tapi bagi mereka, ini awal baru. Dot kelihatan paling siap. Kona santai banget, bahkan sempat nyuapin gorengan sebelum mulai kelas. Peot masih debat sendiri mau ngajar apa. Waktu dia bilang mau ngajar ekonomi, teman-temannya langsung protes, lu aja ngatur duit jajan susah. Akhirnya diputusin dia ngajar sejarah mitologi, karena katanya cocok sama suaranya yang mistis kayak patung Mesir. Dan anehnya, semua setuju. Tapi di balik kekonyolan itu, ada satu hal yang nggak bisa dipungkiri. Mereka bertiga punya tekad. Bukan cuma buat ngejar mimpi, tapi juga buat buktiin ke semua orang, terutama Pak Budi, kalau mereka layak dikasih kesempatan. Dan walaupun awalnya cuma guru dadakan, siapa tahu mereka bisa jadi inspirasi di masa depan. Atau minimal, jadi guru yang punya cerita paling absurd di balik karirnya. Kita sekarang bakal bacain komen-komen kalian dari channel Dot Design yang step pada part 3.
Sebelumnya, makasih ya teman-teman. Kalian udah subscribe, like, dan komen di channel aku. Baik teman-teman, kita lanjut ke komentar yang pertama dari @harmidi adot. Hahaha, makin seru aja nih Dot. Nah, malah mau dijadiin guru sama Pak Budi lu Dot. Sumpah peletnya apa sih Pak Budi bisa deketin ibunya si Dot? Gas lah, seru abis nih. Iya teman-teman, kayaknya Pak Budi ada cara nih buat deketin si Dot. Katanya Pak Budi bakalan jadiin si Dot guru di sekolahnya. Hahaha, kira-kira reaksi si Dot gimana ya? Apa si Dot mau jadi guru di tempatnya Pak Budi dan akhirnya akan merestukan Bu Mika dengan Pak Budi? Aduh, jadi penasaran ya teman-teman, episode selanjutnya gimana? Iya teman-teman, kita lanjut lagi ke komentar selanjutnya dari @ira wasira. Di luar nurul banget ya Bu Mika sama Pak Budi, tapi seru juga. Penasaran di endingnya nanti bakalan kayak apa. Belum lagi ending kisah cintanya Dewi sama Topan, kayak masih ngegantung soalnya selama ini ternyata si Dewi itu Nona Elin. Good job dot design. Iya teman-teman, ternyata nggak selesai di kisahnya Pak Budi dengan Bu Mika. Ada lagi kisah cintanya Dewi sama Topan. Si Topan masih nggak mau tuh nerima si Dewi jadi istrinya sungguhan. Kasihan si Dewi, padahal si Dewi tuh rela tuh jadi pura-pura jadi orang biar si Topan mau sama dia. Kasihan banget ya si Dewi. Sampai-sampai si Babe tuh minggat dari rumah biar si Dewi dan si Topan bisa makin deket tuh. Si Babe malah pura-pura pulang kampung tuh. Kita doain aja tuh si Dewi biar si Topan segera lulu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke komentar selanjutnya dari @amelamel. Semoga aja Dewi ketahuan gak suka sama karakternya yang egois tentang cinta. Lagian juga Topan berhak memilih cinta sejatinya. Aduh teman-teman, ternyata ada yang gak suka nih sama Dewi. Selain cinta berhak memilih, tapi cinta juga berhak diperjuangkan teman-teman. Iya teman-teman, kita lanjut ke komentar berikutnya dari @m.febrian. Kasihan Nona Elin, saking cintanya rela lakuin apa aja. Udah jadiin Bang Topan cinta. Kasihan Nona Elin, terus berumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, ternyata ada yang datang nih pendukung si Dewi teman-teman. Ternyata si Dewi itu adalah Nona Elin ya teman-teman. Dan saking cintanya rela lakuin apa aja sampai pura-pura tuh jadi si Dewi. Balik lagi teman-teman, cinta itu buta. Iya teman-teman, kita lanjut ke komentar berikutnya dari @juliagustin6021. Tuh kan, makin kesono makin seru. Jadi nggak bisa tidur ini mikirin cerita selanjutnya. Selain penasaran sama kisah cinta Bu Mika dengan Pak Budi, kita dibikin penasaran juga tuh sama cerita si Dewi dan si Topan. Ya teman-teman, kita tunggu aja episode selanjutnya teman-teman. Ya teman-teman, kita lanjut ke komentar berikutnya dari @jana4421. Dari animasi ini kita bisa belajar saling menerima kekurangan pasangan dan kelebihan pasangan. Kita nggak bisa menuntut pasangan harus lebih sempurna, tapi pasangan yang saling menyempurnakan. Setiap pasangan mempunyai plus minus, nggak ada yang sempurna. Ya teman-teman, kita dapat kata-kata hari ini. Di kata-kata Kak Jana, mungkin Bu Mika sama Pak Budi mikirnya bisa saling menyempurnakan tuh. Kita tunggu aja episode selanjutnya bagaimana kelanjutan hubungan antara Pak Budi dan Mika serta Topan dan si Dewi. Ya teman-teman, mungkin kali ini hanya ini yang bisa aku bacain komentarnya. Terima kasih sudah menemani. Selanjutnya kita tunggu episode berikutnya. Terima kasih teman-teman.